untuk menyampaikan. Sebetulnya saya bukan orang yang satu-satunya mengerti tentang riwayat secara eza sampai detail, apalagi yang surah dan segala macam, karena memang saya tidak mengalami. Saya sendiri tidak mengalami, tapi sebagai insan eza, sebagai warga eza, saya akan mencoba untuk melakukan mendekati sejarahnya. Mudah-mudahan nanti, tapi ini menjadi referensi kita bersama. Barangkali nanti kalau ada kekurangan atau sepuh-sepuh atau saudara tua yang lain yang ada informasi yang kelewat dari saya, itu mungkin bisa masing-masing nanti dari keluarga itu bisa melengkapinya. Tapi saya akan mencoba. Perkembangan Eza akan dimulai dari Pak Suro dan Ibu Saryati, karena Pak Suro ini Bapak Eza dan Ibu Saryati sudah diakui semuanya sebagai Ibu Eza. Ini dua orang kita, leluhur kita dari Eza ya, ngobrol keluarga besar, mau tidak mau ya dari sini. Tapi Ibu karena Eza itu lahir setelah pasca Pak Suro dengan istri yang kedua. Istri yang pertama sampai sekarang saya belum mendapatkan foto, belum mendapatkan keluarganya, karena di Padang waktu saya sangat mepet sehingga saya harus pulang lagi. Tapi sudah sedikit ada temuan yang perlu nanti satu saat harus ditindaklanjuti. Ki Ngabehi Surodiwiryo, Saryati Surodiwiryo. Nah, kenapa di sini ada 3 mata uang telung keteng? Nah, ini ngomong perkembangan juga. Pada masa Mbah Suro, karena dengan adanya sekarang itu juga ada perubahan, maka itu juga perkembangan dari Eza itu sendiri. Pada masa itu untuk masuk ke Eza, salah satu diantaranya pakai duit telung keteng. Duit telung keteng itu diantaranya uang yang koin yang tertinggi pada masa itu, keluaran tahun 1800-an sampai Belanda sampai 45. Itu uang yang paling tinggi nilainya itu Rigsdalder kalau bahasa Inggris, bahasa Belandanya. Atau orang Indonesia, orang pribumi nyebutnya ringgit. 1 ringgit itu 2,5 gulden. Itu yang paling tinggi nilainya. Jadi uang ringgit 1, terus kemudian uang pertengahan 10 sen. 10 sen disebutnya saya lupa lagi, terus kemudian uang yang paling rendah nilainya itu 0,5 sen, disebutnya help, bahasa Belandanya help. Nah, total uang keluaran Belanda pada masa itu totalnya 12 koin. 12 koin. Yang paling atas nilai yang tertinggi adalah untuk uang kecer disebutnya telung keteng. Duit 1 ringgit 1 buah itu 5 dan 7. Nah, tapi masing-masing saya tidak akan menjelaskan ini, tapi masing-masing di keluarga, tapi sedikit bahwa 1, 5, 7 ini menjelaskan makna hari, tahun, tanggal, pasaran dan segala macam. Itu salah satu di antaranya. Dan totalnya 13 koin. 13 koin. 1, 5 dan 7. 5 pon, pagi dan segala macam, 7 hari, 1 itu 1 hari, 1 tahun. Terus kemudian 5 dan 7 itu 12, dalam 1 tahun ada 12 bulan dan segala macam. Nah, itu penjabarannya di masing-masing keluarga Tra Eza dalam prosesi keceran itu. Tapi mana dari itu, terus di samping juga bahwa orang Eza dalam kekeluargaan ada yang posisinya di golongan atas, golongan menengah dan golongan bawah. Itu diingatkan bahwa sudah masuk keluarga Eza sudah tidak ada lagi, sehingga Eza itu universal. Jadi ketika masuk harus ingat tentang telung keteng. Lanjut, saya kira cukup bahas selama 119 tahun sekarang. Sehitung dari sekarang. Awalnya, ini di sini tidak ada logo mewakili untuk SH. Ketika saya ini memang saya usulkan logo SH yang tapi sudah pakai notaris, tapi dari Panti yang tahun 53 sebagai perkumpulan resmi didaftarkan ke pemerintah. Terus kemudian kita kaji, takutnya nanti riskan gitu, karena saudara tua nanti takutnya dimasukkan ke sini tidak ada izin dan segala macam, maka saya punya dokumen data yang berbicara logo Eza yang digunakan Pak Suro pada saat keceran. Nah, itu makanya pada saat keceran itu ada meja logo di sana.
itu saya crop, itulah logo untuk menetralisir. Jadi karena itu yang dipakai, bukti otentik dari yang Suro menggunakan logo pada saat kecerang, ya, lambang itu lingkaran, itu circle namanya, circle, dan itu tali disebutnya benang lawe. Tiga itu circle, benang lawe, terus di dalamnya orang, di dalamnya duduk asanas pakai baju Bali, ada keris di dalamnya, ya kita ke atas, terus pojok-pojoknya itu ada burung, ada logo burung, itu melambangkan wahyu atau inspirasi dan segala macam, dan itu menggambarkan Datuk Rajo Batuan, Nyoman Gempol dulunya, karena itu pakaiannya Bali, ada keris di situ dan segala macam. Nah, karena Eza awal mulai pada keceran itu di tingkat tiganya itu tandanya orang derdetrap atau tingkat 3 itu pakai tali lawe. Nah, pakai tali lawe. Jadi ijazahnya atau pertandanya dia, gitu kan. Oke. Nah, ini ada beberapa kata yang saya kasih tanda warna yang berbeda. Tadi ada 12. Ada 7, 5, telung keteng, 12, semuanya ketemu ros. Bisa kemungkinan kebetulan atau memang itu sebuah kesengajaan. Mungkin ini perlu perenungan yang mendalam, karena itu terkait nanti dengan langkah 12 ya, langkah tertua Eza, langkah 12 dengan angka-angka itu, kode-kode itu yang ada di ajaran kita sendiri. Kenapa kok Jumat Legi Eza itu dideklarasikan oleh King Habe Surabaya di tanggal 12 Suro 12 dengan sinkron dengan ketemu ros dengan langkah 12, langkah tertua Eza, ya, Muharram 13 kalau Masehinya 10 April 1903, dan itu sebanyak 8 orang mula-mula, dan ini juga ada kaitannya di tingkat 2 Eza, di ajaran Eza itu Comingtem, itu ajaran Pak D-nya yang dari Bupati itu di tingkat 2 itu seperti angka 8, itu di tingkat 2, dan itu mula-mulanya 8 orang. Di antaranya Surodewi ini masih keluarga mereka mendirikan perkumpulan bernama Brothers Cup Langen Jawa Sejati, bukan STK, ya, bukan STK. Di Kampung Tambak Gringsing anggota Langen Jawa Sejati, Brothers Cup, jadi tidak nama persaudaraan, tapi bahasa Belanda, tapi Brothers Cup itu adalah persaudaraan. Disebut sedulur tunggal kecer. Anggotanya disebut sedulur tunggal kecer. Belum ada nama Setiahati. Ini kalau ngobrol Setiahati. Di luar istilah yang paling populer adalah sedulur tunggal kecer, ya. Tapi istilah lain yang kurang populer tapi juga sering banyak disebut-sebut para sepuh yang saya temui, itu juga sedulur tunggal janji, sedulur tunggal banyu. Pada saat itu Pak Suro kerjaannya sebagai polisi sampai sersan mayor pada masa itu, pada tahun 1903, dan ini beliau belum menikah dengan Ibu Suaryati, istri yang pertama pulang ke Padang. Tahun 1905 Surodewi baru menikahi Ibu Suaryati, gadis Surabaya, berusia 17, saya kasih tanda 17 ya, karena mungkin ini ada kode, dan ini digunakan di PSHT pada masa lalu, awal-awal kurikulum pertama itu. Kalau dulur SHT yang mau tingkat 1 mau disahkan tuh latihan dulu sampai 17 baru bisa disahkan, baru nanti. Tapi apakah ada kaitannya 17, termasuk juga mungkin ada kaitannya dengan pada saat Ibu Suaryati dinikahi juga 17, itu juga jumlah sholat dalam satu hari waktu, ya. Usia 36, yang Suro menikahinya 36. Jadi 36 jurus yang ini sama Pak Suro itu juga ada kaitan pada saat beliau mendeklarasikan. Umur beliau 36, maka ketika Suronan itu juga hari ulang tahun Pak Suro, hari ulang tahun pernikahan beliau. Jadi ada ketemu ros di sana. Ini yang rahasia-rahasia yang mungkin kurang, kita mungkin baru harus coba apa sih yang Pak Suro begitu banyak aliran, puluhan ratusan aliran kok bisa sampai 30. Nah, apa pemikirannya? Tentu itu dikaitkan untuk bisa mengefektifkan cara referensi Pak Suro untuk mengingatkan, mewakili segala sesuatu pengetahuan yang ada di dalamnya, dan ini harus perlu diterjemahkan.
36 di situ identik. Nah, makanya Eza itu Surodiwiryo adalah Setihati. Apa yang ada di Pak Suro itu sendiri? Apa yang ada di orang tua kita? Dari perkawinannya dikaruniai 5 orang anak, 3 putra, 2 putri, semuanya meninggal dunia waktu kecil. Nah, Pak Suro ini. Ya. Nah, oke, lanjut. Ini buktinya. Data dari Leiden yang kemudian saya dapatkan 1903, Brothers Cup Langen, jadi bukan cerita. Makanya sejarah di panti sendiri saya luruskan karena 1903 STK begitu, ternyata bukan. Dan itu dari Belanda sudah melakukan itu. Dasarnya adalah Koran Harian Belanda terbit Selasa 28 Maret. Barulah tahun 1906 berubah nama menjadi Persaudaraan Setihati. Di situ tertulis balik lagi 3 years later in 1906. Berarti 3 tahun kemudian setelah 1903 berubah, setelah adanya orang-orang Eropa masuk dalam persaudaraan, berubahlah nama itu menjadi Setihati, lebih universal, tidak Jawa lagi karena adanya orang Eropa. Tahun 1906 nama Setihati tidak di Madiun tetapi tetap di Surabaya tahun 1906. Nah, orang Panti sendiri sebetulnya sejarah ini sudah pernah digali oleh Pak Munaji sebagai perintis pertama sebelum saya hanya melanjutkan saja, tapi belum selesai karena entah apa Pak Munajinya meninggal tahun 48, peristiwa pemberontakan ke Madiun, sehingga tidak terlanjutkan. Saya mencoba untuk melanjutkan dokumen itu, maka terjawablah gitu kan. Artinya bahwa susunan narasumber sejarah Panti sendiri yang juga jadi rujukan saya tidak begitu percaya. Ya, waktu itu masih belum begitu percaya, tidak saya telan karena itu sifatnya tradisi lesan. Apa bukti memang ya kalau itu saya coba cari. Itulah jawabannya. Oke, lanjut. Popularitas Surodiwiryo di Surabaya. Ngobrol Eza tentu ngobrol popularitasnya. Apa saja faktor-faktor ketenaran Surodiwiryo di dalam perjalanan itu? Salah satu diantaranya dia menangkap tahanan karena dia polisi, ya, menangkap tahanan yang melarikan diri sambil ngamuk kepada setiap orang yang dijumpai di jalanan karena dia polisi. Kemudian mendamaikan dan menangkap orang-orang yang berkelahi yang sering, yaitu yang perang ya, sering yang dilakukan dengan menggunakan senjata tajam ya. Jadi orang berkelahi itu banyak menggunakan senjata tajam, dan yang Surodiwiryo salah satu polisi saat itu yang itu. Terus kemudian melayani tantangan duel. Pak Suro itu pada masa itu juga melayani duel, bisa terkenal itu melayani di duel ahli bela diri. Saya tidak sebutkan ahli bela diri, takutnya nanti ini ya ahli bela diri lain ya. Terus apalagi di Surabaya itu banyak jagoan-jagoan, tahu ada pendekar anyar dijajal dan segala macam. Itu masa itu ya. Berkelahi dengan matros Belanda. Banyaknya orang golongan Eropa yang menjadi saudara Eza semakin terkenal. Mengalahkan duel jagoan Surabaya yang ditakuti, yaitu Atuk Suryaminata, yang kemudian menjadi kisahnya yang sangat menarik karena dia jagoan Surabaya yang tak terkalahkan, keluarga kesultanan Kasepuhan Surabaya yang akhirnya dikalahkan sama Surodiwiryo. Berkali-kali sudah masuk Eza juga masih nyobain lagi, nggak mau ini. Terus kemudian Surodiwiryo juga pernah menjadi tersangka di pengadilan, terlibat ya karena sering banyaknya duel, dan dalam duel itu ada kematian, kejadian dia didakwa, tetapi kemudian dia dibebaskan dari dakwaan. Pernah mengalami masalah-masalah itu yang dilakukan Surodiwiryo. Berarti pendekar bener ya pada mudanya ya. Pada 1912 keluar dari polisi karena ada kekecewaan prestasi itu tidak di ini. Itu sama dia panggilannya mayor ya, sersan mayor, mayor kecil, mayor dan sekarang mayor. Jadi sama atasannya itu kan tidak di janji-janji itu tidak ditepati dan diolong-olong cari masalah dan segala macam, sehingga dia keluar dan dia hijrah ke Tegal. Bekerja sebagai pengawal pribadinya pamannya aku yang pejabat itu di Tegal. Makanya di Tegal saya minta tolong saudara-saudara Mas Nino yang dari Cilacap, tolong saya di Tegal, terusnya di Slawi itu ada organisasi yang namanya Sinar Hati, namanya RM Kunto pendirinya. Nah, saya belum ke sana, tapi ada informasi yang datang ke sana, tapi saya belum ke sana. Ya ditemukan dia betul ada di Slawi Tegal. Saya sendiri belum ke sana. Dari sana, terus kemudian dia 2 tahun di sana karena tidak punya pekerjaan tetap sebagai pengawal itu ya. Pada
1914 pulang ke Surabaya dicariin kerja. Dulu saudara-saudara yang ada di sana kehilangan Pak Suro, kehilangan bimbingan, banyak orang yang masuk gitu kan. Nah kemudian untuk bagaimana Pak Suro ini, itu banyak saudara-saudara saat itu mencarikan pekerjaan Pak Suro. Pak Suro sendiri pernah sulit dalam kehidupannya, sehingga dulur-dulur bantu gitu kan. Saudara tunggal Picar, dulur tunggal Picar ya, atau saudara Esa untuk mencari pekerjaan Pak Suro. Ini di dalam hijrahnya di sini Ibu Saryati tidak disebutkan, sepertinya mungkin ditinggal ya, tidak ikut karena tidak ada cerita Ibu Saryati juga dibawa karena ada masalah di Surabaya. Nah di situ juga beliau ditugaskan di Kalimas di Gubeng di situ. Kemudian banyak setelah beliau datang barulah banyak yang masuk, nampaknya yang ngantri banyak banget, berarti tenarnya sudah cukup lama gitu kan. Tapi dari situ juga dia masih diawasi oleh polisi Belanda dan segala macam, sehingga tahun 15 beliau pindah mutasi kerja ke perusahaan kereta api atau SS, itu disebutnya SS ya, SS-nya Spoorwagen ya, Spoorwagen kereta api. Oke lanjut, popularitas Suradewiro di Madiun. Tadi ngobrol di Surabaya, sekarang hijrah ke Madiun, maka kita ikuti perjalanan beliau di Madiun. Dari tahun 15 sampai 44 sampai meninggalnya. Faktor terkenalnya, banyaknya pegawai perusahaan kereta api dan pelajar-pelajar Osvia dan Milo Madiun masuk ESA. Orang-orang priayi, orang-orang yang punya uang. Ya, tidak semua buruh pada saat itu bisa masuk karena uang kecernya juga cukup mahal ya. Makanya Richtdalder yang tadi dengan itu kalau diuangkan dengan kita itu mungkin dulu sudah dapat emas, sudah dapat ini, kalau di ini kan mahal di zamannya gitu. Dua, tampil demonstrasi. Pak Suro pernah melakukan tampil demonstrasi pencaksilat pada acara pasar malam di Madiun, di alun-alun, di rumahnya Mas Imam Kusupangat yang lama di kabupaten di sana, dalam meramaikan hari ulang tahun Ratu Wilhelmina tanggal 31 Agustus ya. Nah itu puncaknya di sana. Kemudian banyaknya masyarakat dari golongan priayi dan bangsawan Bumi Putra yang masuk ESA, dan golongan Eropa juga yang masuk. 4, melayani tantangan duel juga dari pendekar-pendekar semangat jago bela diri lain di masa itu. 5, ikut serta dalam pertandingan bela diri resmi yang selalu dimenangkan para saudara ESA dari berbagai daerah sebagai juara. Bukan Pak Suronya, tapi murid-muridnya semua di berbagai daerah itu ikut kongres resmi, sehingga anak ESA semakin banyak dikenal dan segala macam. Itu juga faktor pengaruh Suradewiro terkenal. Banyaknya permintaan masuk sebagai saudara ESA dari berbagai daerah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja pada saat itu. Karena dibawa oleh orang-orang Osvia, anak-anak para bupati yang dari kabupaten yang lain yang kerja di sana, dia ngasih tahu dari keluarga, dari teman dan segala macam gitu kan. Masuk ke sana. 7, menampilkan demonstrasi pencak sebagai berbagai acara. Jadi zaman Pak Suro itu pencak ESA itu sudah ditampilkan berbagai acara pada pesta-pesta apa saja, dan juga pada saudara ESA juga waktu itu diikuti dengan instrumen keroncong dan gamelan. Jadi sudah mulai ada demonstrasi seni untuk meramaikan pesta pernikahan apa saja pada saat yang sehingga masyarakat. Pak Suro itu ada organisasi, ada kira-kira 11 yang saya dapatkan baik dari dokumen maupun dari fakta-fakta yang ada. Satu diantaranya SHTT 1998 itu di Sewelan, pendirinya Singgih. Itu ada sedikit saya kasih tanda tanya karena sampai hari ini saya monitor baik di website dan segala macam, di SHTT sendiri tidak ada kaitannya. Memang secara lembaga tidak ada kaitannya dengan ESA. Soal lembaga, ngobrol manajemen tidak ada kaitannya. Tetapi sebagai sebagai basis ilmu, saya mendatangi langsung ke Pak Sugeng, ke Pak Singgih. Pak Singgih sudah meninggal, tapi saya ketemu dengan istrinya yang tinggal di Semarang sama anaknya yang jadi polisi. Itu pun saya ke situ direkomendasi oleh Pak Sukoco. Dari Pak Sukoco dulu, dari Pak Sukoco terus ke sana, langsung ke istrinya langsung. Saya dikasih alamat, saya langsung ke sana. Dan istrinya sendiri yang berbicara, ya dia orang ESA. Gitu. Karena tahun 33 tahun itu Pak Singgih itu sekolah sebagai penggawa Sewulan, sekolah ke Solo, dia meninggal di Solo, itu juara konkurs di Solo mewakili ESA. Istrinya sendiri yang bilang. Karena makanya tidak ada di Madiun. Saya tidak menemukan makamnya di Madiun.
Dan orang SHTT sampai sekarang tidak tahu fotonya, saya yang nyari dan belum saya keluarkan. Baik dari Semarang saya ke Jakarta, ke Ibu Sikumean. Adiknya itu muridnya Pak Subuh dari Subuh, ikut itu ya. Gurunya orang SH juga. Dari situ saya direkom balik lagi, saya ke Kediri. Saya dapat fotonya dari adiknya Pak Singgih di Kediri. Jadi semua keluarganya ngomong. Tapi generasi sekarang tidak tahu. Tapi ini makanya. Nah, ketika saya coba 1918, kenapa saya kasih tanda tanya di sejarahnya SHTT? Tidak mungkin itu adalah Pak Singgih tahun 1918 pendirinya, karena umurnya tidak cukup untuk itu. Berarti di situ adalah kalau tidak kakaknya Pak Singgih, itu kan, kalau Kiai Ageng Basaria tidak mungkin karena sudah tua, karena dia punya saudara banyak, kakak-kakaknya masih hidup. Kemungkinan besar kakaknya, tapi tidak disebutkan. Hanya saja yang populer adalah Pak Singgih. Memang Pak Singgih itu yang paling jagoan, karena di wasiat Pak Harjo Utomo, nek we pengen jadi pendekar mumpuni, pegang 3 orang. Delengen omahe Suwarno Kawedanan, Oro-Oro, Hasan Suwarno maksudnya. Delengen omahe Sugeng Tempur Sari, etannya Pilang Bango, itu saudara dari Harjo Utomo, dan dia adalah penerus setelah Pak Singgih meninggal. SHTT dilanjutkan karena Pak Sukoco masih kecil, belum dewasa, makanya dilanjutkan oleh Pak Sugeng. Dari ini yang ngobrol orang-orang Panti. Oh, kalau SHTT itu Sugeng Tempur Sari. Saya kesana dan ketemu anaknya, dan di sana basis SHTT, etannya Pilang Bango. Dan Pak Sugeng ini saudara SH juga, gitu kan. Delengen Sugeng Maruto, ya. Sugeng Maruto SH Digulis, dia pernah ke Digul ditangkap. Terus kemudian delengen omahe Singgih, 3 orang ini. Bukan. Delengen omahe Suwarno, delengen omahe Singgih, delengen omahe Munaji Ngawi. Pak Munaji, ya. Pak Munaji bapaknya Sri Bintang Pamos dan Edi Suarsono. Yang kedua, Pemuda Sport Club SHPSC. Tapi ini kali ini tidak tercatat. Ini masih lingkungan tertentu saja. Artinya nama kelompok ada, tapi tidak di daftaran gerakan bawah tanah. Tapi secara umum disebutnya SH Muda, SH Etan Kali disebutnya SH Muda, atau orang nyebutnya SH Pilang Bango, oh ininya dan segala macam. Tapi saya tidak menemukan sampai sekarang pada masa itu ada AEDRT. Tapi perjuangan yang dilakukan Harjo Utomo 1922 dasarnya dalam dokumen-dokumen pada saat beliau melakukan rintisan di SI. Makanya saya temukan data dari Kongres SI, apa yang dasarnya gitu. Dan kemudian saya laporkan, saya konfirmasi ke pengurus PSHT 1 September. Rekomendasi saya bisa 31 pada saat pelantikan itu. Kalau 31 mungkin pada saat Ratu Wilhelmina, tepat pada saat itu, dan itu jatuhnya di Suro juga. Makanya waktu saya cari data sebelum data dari Belanda data, saya tanya ke bapaknya Pak Jatmogo yang direkomendasikan sama Mas Joko Sumaryono, masih hidup. Di sana bilangnya Septemberan tahun 1922, tanggalnya lali gitu kan, Septemberan. Jadi ininya gitu kan, karena dia muridnya yang masih hidup September, tapi tanggalnya lupa. Dan bulan Suro gitu. Akhirnya saya temukan tanggal dan segala macam cocok. Lalu SH Putih ini kelompok, tapi bukan sebuah organisasi yang punya AEDRT, tapi sebuah kelompok, tapi disebut SH Putih dari SI Putih. Ini ada baru sekarang ini. Kemudian saya coba minta tolong, saya belum berkunjung ke sini, dan itu di pesantren. Dan ini jaringan SI pada masa itu, zaman Surodiwiryo, itu ada disebutnya Simpul 3T. Simpul 3T keilmuan Surodiwiryo itu di luar Paguron Panti Winomo, Surodiwiryo itu juga mengajar di pesantren. Itu disebutnya jaringan 3T. T itu Takeran, Termas Pacitan, dan Tebu Ireng. Nah, Tebu Ireng karena pendirinya adalah saudara seperguruan pada saat ngaji bareng di Jombang. Nah, gitu. Dan tiga pesantren ini tarekotnya sama, karena para kiai sepuh-sepuh ngobrol bahwa pencaknya dari Pak Suro. Dan anehnya di pesantren itu tidak memberlakukan mori, tapi selamatan ada. Nah, ini yang perkembangan juga. Estafet itu dilanjutkan oleh Mbah Sastri, Mbah Sastro Boto.
dan bisa masuk ke sana karena jaringan SI melalui Pak Harjo Utomo, dan para sepuh bilang Pak Harjo Utomo sering mendampingi Pak Surodiwiryo ke Sewulan, ke kiai-kiai pada masa itu naik dokar gitu kan dan segala macam, sering dampingi karena ininya kiai dan Harjo Utomo itu orang kepercayaannya Bos Cokroaminoto, jadi jaringannya sangat kuat. Kemudian SH Merah ini oleh SI dan di laporan intelijen Belanda itu kelompok Raksawarga, dan ini hilang itu karena terkaitan politik merah, tapi ada sepuh yang hijrah sebagian ke Rusia. Maka ketika saya ngobrol ke Mas Pram gitu, Mas di sana di Rusia ada ini mengajarkan kerambit, ternyata gurunya orang Rusia itu ngajari, ya itu mungkin orangnya, dia dikembalikan lagi, sudah pulang tapi tidak dikasih tahu nama. Nah, itu ngajarkan dari SH Merah. Udah ada pulang Madiun, wasiatnya kalau meninggal umur 94-98 dimakamkan di Madiun oleh pihak Rusia, tapi silent, tidak ada yang tahu. Sampai sekarang juga tidak dikasih tahu, karena itu wasiatnya. Saudara tua sendiri saya tanya juga nggak ngasih nama, nggak ngasih ini, karena apa ya, mungkin janji setia. Meskipun adiknya juga zamannya sudah berubah, nampaknya sudah punya janji untuk menjaga karena menghilangkan itu ya, hanya ada yang hijrah ke sana. Nah, di data intelijen Belanda itu kelompoknya disebut Raksawarga. SH Hitam di Jawa Tengah, nah ini disebutnya SH Hitam adalah saudara-saudara SH yang golongan menengah ke bawah. Dan ini Mas Ngemron pernah cerita, dan ini basisnya punya di Solo, dan istilah Pak Munandar di dokumen Pak Sudarso Wirokusumo sebagai penulis biografi ini, yang mentor saya sendiri, disebutnya kelompok Jembel. Makanya Pak Munandar itu membela dulur-dulur Esa dari golongan Gembel, disebutnya Esa Hitam, itu Esa Gembel. Esa itu pada masa itu ya, itu ada gap ya. Esa Biru di Magelang ada Esa Biru juga. Esa Biru, nah Esa Biru ada namanya, makanya zaman itu terus barulah muncul PO tahun 27 lahir, karena cucunya Hos Cokroaminoto bilang bahwa di SI itu Hos Cokroaminoto karena juga seorang pendekar itu membuat satu kelompok khusus orang-orang pendekar di SI yang mengajarkan di SI itu. Nah, tetapi di Jawa Barat makanya ada sesepuh yang bilang SH Partisan Siliwangi loh. Nggak ada, saya orangnya saya tahu partisan tapi bukan SH. Tapi silsilahnya memang satu guru dengan Surodiwiryo. Iya Mas, memang bukan SH, tapi karena satu guru itu dulur kita, itu sesepuh yang bilang. Tapi tidak ada SH Partisan Siliwangi. Sekarang ganti namanya, tetap ada Siliwangi tapi bukan partisan, apalagi rubah namanya. Dan itu lahirnya gerakan Ormas resmi tahun 1922, dan itu keturunan Sumedang dari keluarga saya di Subang berdirinya awal mulanya, dan itu jaringan SI, dan itu pendekar ngajarin pencak Sumedang, aliran Sumedang dan segala macam. Makanya sepuh saya bilang betul kalau gerakannya iya sama dengan jurus-jurus Eza yang dijawab. Oh, betul Mas, karena satu nazab, satu keilmuannya disebut SH Partisan Siliwangi gitu. Lalu ada SH Hanuman di Bandung, itu oleh RM Sumanto PJKA, itu di Pasteur di Cicadas di situ. Tapi di Belanda dibawa ke sana sama muridnya menjadi Anoman untuk menghilangkan istilah kehinduan kalimat itu supaya bisa diterima oleh orang Eropa menjadi Anoman, muda lagi, anom muda, dan juga ada sedikit itu ada anom itu muda disamarkan, dan anoman itu Hanuman. Dan memang dia spesialis, ciri khasnya gerakan monyetan Surodiwiryo ya. Gerakannya monyetan ya. Lebih khasnya ke monyetan. Lalu Setiahati organisasi SHO 1932 Semarang didirikan 50 saudara SH. Ada alumni dari SH di Gulis yang ini begitu kan. Ada juga yang perjuangan-perjuangan ya, dan yang di antara 50 itu yang dedetrap satu orang hanya Pak Munandar. Yang tuede itu Pak Mariun sudah tuede. Nah, karena acara saat itu sebetulnya dulur-dulur
mau mengundang Suradiwiryo sekaligus keceran ke Semarang. Nah, awalnya ke sana sekaligus mau ini dan untuk SHO, karena banyaknya SH liar pada sebelum itu Pak Mundar melihat ditampung aja ke SH yang lebih ini. Jadi tahun 32 satu-satunya organisasi SH yang punya AEDRT pertama itu SHO. Tapi dia bergerak di bawah, tujuannya untuk mengakomodir. Kalau yang lainnya bergerak masuk menyusup ke nempel ke berbagai perjuangan-perjuangan. Nah, Bupati Kusnendar itu pro juga Hardjotomo. Jadi punya komitmen Bupati Kusnendar sebagai orang pejuang yang bergerak orangnya Belanda tapi bergerak di dalam. Sedangkan Hardjotomo bergerak di luar. Itu komitmen. Itu komitmen untuk perjuangan politik. Tapi tidak banyak juga di Panti yang ini ya yang tahu masalah itu. Karena ini. Jadi Kusnendar berjuang di dalam untuk saudara-saudaranya untuk mengendalikan. Jadi ketika perjuangan saudara-saudara dengan Belanda dan segala macam dikonter oleh Bupati, enggak, kita orang Belanda. Nah, maksudnya itu karena Suradiwiryo pernah masalah juga, pernah tidak boleh ngecer sampai dihukum ya pada masa pergerakan 1924-25 pemberontakan Jawa Bali sama saudara-saudara itu, sehingga kegiatan SI pencaksilatnya parem, tidak berjalan. Masuklah di Jawa Timur oleh Imam Sujai, saudara Eza dari Lumajang, mendirikan itu tadinya bukan pencak ulama, awalnya bukan pencak organisasi tapi pencak ulama, dan kemudian berubah menjadi pencak organisasi. Di PO ini ada dua orang karena dia berafiliasi kemudian ke PSII, Partai Sarekat Islam Indonesia, dengan Muhammadiyah, dengan NU jadi satu anggota. PO itu jadi satu di situ sama Pak ini, dan beliau khusus mengajarkan kepanduan anak-anak orang-orang pramuka di SI-nya, jadi ngajarin di situ. Makanya kemudian orang-orang kepanduan itu rata-rata ke militer, makanya pangkatnya Majen, pendiri Kodam Brawijaya, Pak Imam Sujai. Lalu Setia SHT. Jadi Pak Hardjotomo itu ini ngomong perkembangan. Jadi nama SHT muncul tahun 42. Itu ketika setelah Surat Nosreng Pati disahkan tingkat 3, diberi jurus tingkat 3, masuk Jepang berjuang, dan dia membunuh tentara Jepang 8 orang dengan jurus itu, kemudian jadi DPO. Jadi DPO Surat Nosreng Pati. Kemudian mengirim surat Bapak Hardjotomo, diterima oleh Pak Gunawan sebagai ininya, gitu kan, minta izin untuk membuat wadah yang namanya PSHT untuk menyelamatkan dirinya, untuk menyelamatkan alat perjuangan. Kemudian diizinkan. Jadi bukan didirikan, tapi diizinkan oleh Pak Hardjotomo. Tapi tidak muncul di Madiun. Di Madiun diurusnya cabang tahun 48. Tahun 42 ini munculnya di Jogja, justru di Jogja. Nah ini saya diamanati sama Mas sebelum saya ke Minangkabau, sama Mas dititipi sama Mas Tarmaji, Dek tulung aku nitip golek ono Surat Nosreng Pati iki sing orang yang berjasa pertama kali mencetuskan nama SNKT, golek ono. Nah, itu sampai sekarang PR saya. Tetapi kemudian identik ya, PSC dan ini sejarah saya tidak perlu menjelaskan karena ini mungkin lebih khusus pembahasannya ke ini, tapi kemudian membuat wadah barunya melanjutkan lagi SHT karena sudah diizinkan tahun 53 itu dipakai lagi, tapi 48 itu Pak Gunawan itu mengurus surat izin pendirian SHT cabang Madiun itu di Kecamatan Wungu tahun 48, tapi bukan kongres, mengurus perizinan untuk SHT di Madiun karena Pilangbangu masuknya kewedanan Kecamatan Wungu saat itu, jadi ngurus administrasinya ke sana. Menantunya ya Pak Gunawan, menantunya Pak Hardjotomo. Lalu Sterlak Torpedo 41 di Cepu dan Padangan, Bojonegoro.
orang-orangnya ini Mursidin, Sunyoto, Panji, Sadewo, Suwondo, Saudin, dan Markum. Saya belum ke situ. Saya belum ke nomor 11, tapi data itu ada di saya dari Belanda. Oke, lanjut. Pencaksilat berbasis Eza pasca wafatnya. Jadi setelah zamannya Mbah Suro, ada pasca setelah Pak Suro meninggal, ada beberapa lahir. Yang Suro Diwiryo saya kasih lagi Jumat Legi. Mendirikan Eza di Jumat Legi, wafatnya di Jumat Legi, balik lagi di Asirto. Ya. Ininya 10 November 1944. Meninggal di usia 75 12 lahirnya, jadi memang identik. Nah, disitulah kuncinya circle nanti. Pelajaran circle. Salah satu di antaranya. Ya. Langkah 12-nya masuk beliaunya sendiri, dan Jumat Legi adalah awal mula Suro Diwiryo start untuk laku diberi wirid oleh Nyoman Gempol. Itu mulainya startnya Jumat Legi. Nah, jadi awalnya itu di Jumat Legi. Makanya orang-orang yang laku itu suka mulainya untuk itu startnya di Jumat Legi dan ketemu sampai 7 Jumat 40 hari. Makanya di sepuh-sepuh pada masa lalu itu kalau ngobrol tingkat 1 sudah lulus itu ada laku 40 hari minimal sampai 40. Nanti tingkat 2 ada laku 40 hari lagi. Ada laku lagi di tingkat 3 minimal 40. Batal balik lagi. Dan itu masih dilakukan di panti. Masih dilakukan. Karena ngikuti awal Pak Suro di Padang waktu itu diberi wirid, diberi laku oleh Nyoman Gempol 7 Jumat. Dimulai startnya di ini Jumat Legi. Lalu Jumat Legi. 1. Ada persaudaraan kejiwaan Susila Budi Dharma, disikatnya Subud tahun 47. Ini kalau ngobrol tapi tidak ngajarin pencak silat, tapi ngajarin ajaran Eza oleh Pak Suku, Muhammad Suku tahun 47 di Jogja. Lalu ada Cepaka Putih Langen atau Langen Putrotomo tahun 48 oleh Mbah Martoyang, Mas Aryo Martosiang. Saya sudah ketemu dengan putranya, dengan menantunya, ke rumahnya langsung. Lalu Eza Kamboja, ini siswa anak-anak Pak, memang tidak disahkan, tapi Pak Suro mengajarkan ke anak-anak ternyata, dan itu siswa anak masih hidup di Jiwan, Pak Karjoko. Tahun 52 dengan Pak Hadiwir, dia mendirikan pesantren di Pare, Kediri. Ya, Pak Hadiwir. Dan di Madiun tidak ada, hanya pengajian-pengajian saja. Terus kemudian kalau silatnya di pesantren yang ada di Pare, kalau ke Pak Karjoko itu siswa-siswa yang ini aja, ngaji dan segala macam. Latihan silatnya ada cuma kurang, dan tidak ada di Madiun karena tahun 65 di stop. Karena setelah ada itu stop karena ada masalah pemberontakan lagi yang kedua. Nah, terus tidak aktif, dipindahkan ke pesantren yang di Pare, ke Pak Hadiwir. Kemudian ada Pencak Suci Kumpulan Hati di Blitar oleh Kiai Sahadat antara periode sebelum 40. Dan ini lebih kecenderungannya Kiai Sahadat ini pendiri Pagar Nusa juga, salah satu diantaranya yang di Blitar, PSKH disebutnya. Dan saya diberi jurus-jurusnya dan segala macam ya. Dan gerakannya saya identifikasi mendekati Eza Magelang dengan Kampung Jagoan. Gerakannya, gayanya sangat persis. Gitu. Karena memang bilang bahwa Pak Kiai Sahadat setelah ke Takeran, ke Termas, gitu kan, menelusuri belajar ilmu Eza di sana, terakhirnya kemudian ke Magelang, ke Gunung Tidar, belajar ke pendekar Gunung Tidar, ya mungkin kelompoknya Mbak Citra. Dan gerakannya saya lihat, oh gaya Magelangan. Setelah itu ada tahun 59 Mas Ngebewi Noto, ini masih keluarga Kasepuhan Surabaya, Mas Ngebewi Noto. Itu ada profesor yang di ini sekarang di Sehati, itu di Erlangga, Profesor Umar Kasan kalau nggak salah, sekarang saya kurang ini ya. Lalu ini dokter-dokter, rata-rata dokter-dokter di rumah sakit, beliau ngajarnya di sana. Terus kemudian Presiden Sehati Winongo Tunas Muda 65 oleh R. Jimat Hendro Suwarno. Lalu Satu Hati oleh Pak Supardi, ini adalah anak buahnya Pak Munandar. Pak Supardi ini di TNI Angkatan Darat. Nah, ini muridnya Pak Munandar.
Dan saya tanya kepada putranya, kenapa kok nama satu ayat? Kata bapak, itu untuk mengenang gurunya yang namanya Pak Munandar dari SH, makanya dibuat satu hati. Lalu perisai putih oleh Pak Ahmad Bustam Darasubatra, dan ini sudah sampai dapat jurus 17 di PSHT, ketahuan oleh sepuh-sepuh PSHT di sidang. Waktu itu belum diajarkan sebuah teknik, suruh sambung, mau disahkan dipanggil. Lalu ketahuan karena Pak ini sudah SH dulu, karena muridnya Pak juga belajar ke Pak Winoto, murid-murid orang-orang SH. Jadi gerakannya kelihatan, sepuh melihat tuh, kamu dua ini kok sudah dapat itu dari mana? Nah, itu akhirnya nggak jadi disahkan. Jadi pernah belajar sampai di sidang, kemudian tapi nggak dikejar karena sudah kejar, sudah menjadi saudara SH, dan akhirnya mendirikan itu beliau perisai putih. Kemudian KPS ini jurusnya 36 juga perisai putih. KPS Nusantara itu 3 orang, Muhammad Adi Mulyo, Mas Joko Waspodo. Saya udah ketemu sama Mas Joko Waspodo, dan Mas Joko Waspodo sama Mas Rahmadi ini cucunya Wongsonegoro, bapaknya ini muridnya Surodewi, dan dia dimentori oleh Pak Rahmat Suronegoro. 3 orang ini KPS Nusantara ini mentornya Pak Rahmat Suronegoro dari Panti. Lalu Kembang Setaman 73 di Magelang, Mas Wiwi Esti Wibowo, ini kecerahan Pak Munandar. Lalu ada persaudaraan Rasa Tunggal, Mas Sutadi Rakanta Udayana, ini Pak D-nya Mas Imam Kusupangat, Pak D-nya, dan dekat dengan Pak Badini sama Mbah Tiling sama ini ngelatih di sana, PCL ya, lebih ke sana. Kemudian persaudaraan UCC Pangastuti, Mas Ispurwanto orang Panti, ini orang Jambi asli, dia turunan dari Bupati Jambi, Raja Jambi yang di Sewong ke Madiun, masuk Esa Panti, dia membuat di sana. Kemudian mendirikan persaudaraan Pangastuti, Mas Ispurwanto, Mas Is itu di Jiwan di situ ada tubuhnya. Lalu SKSPI Mas Raden Kusdiharjo alias Totong Kindarto, adiknya Mas Kuswanto, beda ibu, satu ayah beda ibu. Dan beliau ini disahkannya oleh tingkat satunya oleh Mas Sutadi Rakanta, tingkat 2-nya oleh Mas Kuswanto, PCL Kerasakti. Lalu ada Perisai Hati Surabaya, Mas Hendrik yang Simorangkir. Mas Hendrik Simorangkir ini mentornya Pak Harsono. Mas Gatot Subroto dan Mas Heru ini disahkannya oleh Mas Imam Kusupangat dari Ngawi, adik kakak Mas Gatot Subroto dan Heru Purwanto. Lalu Perisai Hati Yogyakarta saya belum kunjung, dan itu info yang saya dapat dari Mas Imron, hanya saya lihat ketika di Sumedang logonya memang ada hati. Saya belum ke sana, belum tahu karena tulisan yang dari sana secara sejarah kurang menguasai hati, maka saya belum ke sana. Tapi ini saya masukkan karena Mas Imron bilang itu ada kaitan dengan Esa, tapi saya belum meneliti. Lalu ada persaudaraan SHSTK. Nah, ini pecahan dari Tunas Muda, Mas Koko Patihan atau Dwi Jat Moko Agung Subroto. Beliau juga mendalami SH Panti, dia tetrapnya ke Mas Didi. Lalu ada Paguyuban Harjo Utaman di Solo oleh Mas Joko Kuncoro, sekarang oleh Mas, ya ini penerus PSC ajaran ya, yang tidak ini. Dan sebetulnya kalau ngobrol perkembangan, PSC tidak pernah dibubarkan secara organisasi, itu kan tidak pernah dibubarkan secara organisasi karena ini ada babat peteng yang tidak disampaikan, tapi Mas Bambang Swengyo cerita ke saya. Jadi ketika Hasan Suwarno sebagai ketua PSC terakhir nggak ketahuan berjuang dan segala macam, suruh mengumpulkan balon putih dan segala macam untuk bikin wadah baru. Nah, ketika mau bikin wadah baru, ada informasi Suwarno ada di Solo, ditemui sama Pak Santoso. Nah, terus jawaban Pak Hasan Suwarno, oke, kalau itu amanahnya Kongres, jawabannya itu, tapi tidak pernah dilakukan karena tidak mungkin, karena azasnya musyawarah mufakat, bukan suara terbanyak voting, dan tidak mungkin. Tapi tetap, makanya Zatrate balik lagi, maka 5-3 itu saya bantah ke Mas ini, Mas itu bukan berdirinya Zatrate, tapi melanjutkan dari surat Nosol Empati yang sudah diizinkan. Pak, wadah barunya sudah, nggak perlu bikin wadah baru, pakai itu aja, lanjut. Makanya tahun 53 Zatrate keluar
ADART karena zamannya itu masih nginduk ke keraton, tidak ada ADART tapi di bawah ini. Ya. Ya 51, ya betul, ya 51, 53. Ya 51 betul, 53 itu kopiannya sudah ditulis kembali betul ya. Dan itu kurikulum lama jurusnya bernama ya. Jurusnya punya nama, jurus 1 nama, ada nama-namanya, ada nama merah, ada harimau, nama, tapi Cina semuanya. Nah, sekarang perkembangannya nama jurus 1, 2, 1A, 1B, nah itu akan, tapi saya bisa mengidentifikasi, oh itu main ini, main Betawi, main ini, kelihatan. Tapi di Ezatrate dulu ada nama yang kurikulum lama. Pereza oleh Mas Imron 2013. Tapi saya ini mungkin banyak, tapi saya belum mengidentifikasi. Saya yakin pendirinya banyak, seperti dari SAO itu banyak orang, gitu. Saudara-saudara banyak di situ. Hanya Mas Imron yang tertua didapuk sebagai ini, begitu mewakili. Tapi yang jelas itu harus didata lagi di PRSA pada saat deklarasi ada berapa saudara, itu yang penting. Nah ini saya belum menggali lebih jauh ya, ke PRSA. Lalu SH Pilangbango itu juga Mas Bambang Ditunggal, tapi tidak sendiri. Gitu. Karena Mas Bambang saya tanya, saya mah hanya mengemban amanat para sepuh deh, dia bilang itu. Jadi banyak juga, tidak hanya Mas Bambang, tapi sebagai ketua Mas Bambang, ini saya ambil sebagai master saja, masterpiece-nya. Lalu ada Bunga Islam di Madiun, Bunga Islam. Nah, jadi ngajarkan tenaga dalam dan segala macam. Ini pendirinya ini kiai dan itu muridnya Surodewirio. Dan Mas yang angkatan lain Mas Pramono salah satu alumni dan dia tahu yang itu juga saya minta tolong supaya saya bisa menggali lagi di mana keluarga dan segala macam ya di Madiun ya. Ini hanya data yang saya dapat dari sepuh referensi dan segala macam yang sudah saya datangi dan segala sesuatunya. Tetapi mungkin juga di daerah ada yang belum saya terima. Tapi inilah kira-kira perkembangan setelah pasca wafatnya, dan inilah yang punya peran. Yang ini lebih banyak peran dan juga sebelumnya, tapi juga beberapa ada yang sudah go internasional, ada yang hanya lokalan saja, dan ada sudah nasional, gitu kan. Oke lanjut. Perkembangan ESA berdasarkan metodenya. Kalau ngomong perkembangan berarti ada metode pengajaran. Kalau tadi ngobrol Surodewirio bapak ibu kita, dia punya anak banyak, anak itu pengen punya rumah sendiri, pengen ini, tentu punya manajemen rumah tangga masing-masing. Nah saya anggap bahwa itu sebuah perkembangan wajar, bahwa sebuah keluarga punya manajemen tersendiri yang tidak bisa sama, oh kamu harus seperti kayak saya, rumahnya punya cat yang berbeda, untuk desainnya berbeda, itu sebuah kewajaran dan itu adalah keluarga kita. Ibarat anak paman, anak Pak D, anak Bibi dan segala macam, masa tidak kita akui berasal dari eyang yang sama, dari DNA yang sama. Kalau ngobrol sebuah keluarga besar, tapi memang dalam perkembangannya di keluarga besar, putra-putra dari Surodewirio turunannya memang ada yang secara subjektif tidak menerima keluarga yang lain. Itu yang saya tangkap di lapangan. Ada sebagian yang belum paham, itu duduk-duduk tuh nggak dikejar di sini. Masa ke anaknya Bibi, anaknya Pak D harus begitu kan nggak mungkin. Nah ini kalau ngobrol tentang ajaran keilmuan, apalagi kalau Pak Suro punya saudara seperguruan, dia punya murid datang berguru, masa harus dikejar lagi? Padahal di sana sudah dikejar kan, logikanya nggak masuk di akal. Nah ini yang perlu kita evaluasi, kita pikirkan ini bagaimana. Tapi juga harus kita pahami juga bagaimana etika kita berorganisasi, mana yang ESA, mana yang kurikulum di ininya, mana etika-etika yang perlu kita pegang. Kadang juga dulur-dulur jumbo, gitu kan, belajar kesini ngajarin jurus di perguruan yang lain, nggak salah. Tapi kalau ngajarin di tempat yang lain, diundang, diminta ngajarin ESA, nggak ada masalah, asal tidak ngajarin jurus kurikulumnya, nah, itu yang salah. Makanya banyak sepuh-sepuh panti pada zaman sepuh-sepuh Surabaya, di sana itu murid-murid Surodewirio paling banyak, itu banyak melatih orang-orang panti, dari murid-murid dimintain ngajar, melatih di Surabaya itu pada masa itu sepuh-sepuh yang ngobrol. Jadi dari panti ngajar melatih ini nggak ada masalah, gitu kan. Nah ini ngobrol kan dalam perkembangannya ajaran desa diterapkan pasti oleh individu-individu yang mengembangkan sesuai dengan apa yang dia miliki, pasti masing-masing punya spesialis dan itu akan berpengaruh ya. Melalui pendekatan organisasi, dia mendirikan organisasi olahraga, dia mendirikan perkumpulan seperti kayak Pak Subut, dia hanya kebatinannya aja dan segala macam.
baik yang menggunakan nama Setihati maupun tidak, yang disamarkan, tapi yang di bawah siarnya adalah dalamnya ada. Mau dikejar mau tidak, gitu kan? Ilmunya nerocohnya sama, karena semua keluarga yang ada di Minang dan segala macam punya metode yang masing-masing dan nggak ada masalah. Nah, nampaknya di Eza sendiri itu masih sebuah keniscayaan atau apa, ada satu problem yang harus kita kembangkan pola penalaran berpikir kita untuk merenung kembali bentuk keluarga. Lalu dengan pendekatan melalui lembaga pendidikan pesantren juga ada. Contohnya mungkin Mas Joko punya pesantren, Mas Ati mungkin juga punya pesantren gitu. Dan Pak Suro juga buktinya juga di luar Pak Guron dia ngajarin, masuk ke pesantren ngajarin, dan kiai-kiai ini satu ilmu tarekotnya Sataria dengan saya gitu. Nah, tapi di PSHT putus ya, di SH putus, tidak ada yang melanjutkan. Setelah era Pak Surodiwiryo oleh Harjo Utomo, dilanjutkan oleh Pak Sas, generasinya tidak ada, putus. Apalagi pendekatan secara kepribadian ya, contohnya saya masuk ke sana kemari nggak perlu dikejar lagi karena ngomongnya Esa, banyak dari lintas organisasi dan segala macam, kepribadian. Dan juga ada kekerabatan yang diajarkan secara samar, pendidikan lingkungan keluarga ya, seperti Pak Margono punya anak-anaknya itu semua jadi, dan orang-orang panti mengakui bahwa bapaknya Pak Prabowo itu cara pikirnya Esa, karena mempelajari tulisan-tulisan peninggalan dari Pak Margono, ajaran-ajarannya itu diakui dan dihormati, termasuk keluarga Ibu Munaji dan Pak Munaji itu tidak ada satupun yang dikejar Esa, tetapi melakukan secara tidak langsung orang tuanya. Nah, itu gimana? Nah, sementara di Esa saudara kita hubungan ini yang saya terima, bahwa sesepuh ngajarin saya bahwa hubungan kekeluargaan tidak hanya sebatas saudara kita yang dikejar, tapi anaknya, istrinya yang ditinggalkan juga masih ada hubungan. Tidak putus hubungan itu tidak ada. Nah, tidak selesai karena sudah meninggal udah bukan saudara kita gitu. Sehingga fenomena ini kadang juga ada di keluarga kita, ketika banyak dulur-dulur Esa kita sepuh-sepuh yang anaknya tidak kejar, hubungannya merenggang jauh. Tapi saya temuin itu banyak naskah-naskah, tulisan-tulisan, foto-foto yang berharga yang saya dapatkan di luar dulur-dulur yang aktif di Esa itu sendiri. Nah, itu ada kira-kira yang saya identifikasi ada 4. Ini ada sebuah catatan. Pada sumbernya keilmuan pencaksilat Esa, misalnya di Minangkabau. Nah, ini ada Mas Wilujeng Sumping, selamat datang Mas Wi dan Mas Taufik. Nah, ini saya break dulu. Saya izin lanjut, Mas Wi, Mas Taufik. Ya, saya lanjutkan lagi. Catatan, ada yang saya warnai yang mungkin ini menjadi bahan inspirasi untuk kita renungkan dan kita pikir. Pada sumbernya keilmuan pencaksilat Esa sendiri, misalnya di Minangkabau, ini terjadi pada saya ketika saya di sana. Keluarga besar Trah Esa turunan Surodiwiryo disebut Dunsana Dirantau. Ya, sebutan Dunsana artinya saudara. Bahkan seorang warga Esa itu kedudukannya bisa sebagai anak kemenakan maupun mama dirantau maksudnya. Ya. Dalam konteks hukum adat Silik Minangkabau. Mengingat asal-usul Surodiwiryo adalah anak sasiang di sasaran Silik Ampang Nagari Pau 9 Padang dari kaum Raja Batuah suku Guci Melayu Tapian suku Tanjung. Saya sudah ke sana dan seluruh rapat adat saya ada di sana. Saya sendiri disimbolkan diupacarakan adat. Saya punya 14 suku saya kalau di Padang itu. Semuanya nenek mama mengupacarakan adat karena melihat ini, dan betul. Sayangnya Ayah Wi sudah meninggal saat itu, tapi murid-muridnya semuanya ngobrol. Dan saya tidak dikejar lagi. Ketika saya ceritain itu, saya dites. Jangan-jangan orang Jawa mau selidik-selidik. Susah zaman itu Mas, gitu kan? Masuk, coba kamu bergerak Gus, bergerak saya. Hanya beberapa gerakan di stop. Pada saat saya coba izin uluk salam dulu, cara Esa. Uluk salam uluk salam umum ya, Esa itu kalau di umum itu begini. Nah, ini di Esa. Di Esa Tunas Muda, di Panti kalau ada acara-acara itu
Eza Trate sepuh-sepuh tua itu juga kalau ini suka begini. Ini salam pasabahan umum. Di Minang ada begitu, ya di Padang terutama. Saya buka dulu seperti itu karena disanoni oleh semua, nanti kalau kamu ke sana belas surau baca pesan ini. Nah saya tanya, yang surau latihannya di sasaran ampang, main ampang. Coba kamu bergerak Gus, bergerak saya tek stop, disalami. Semua nih mama guru datengin saya duduk dan diperlakukan luar biasa nih saya. Yang tadinya saya berpikir hanya 2 minggu atau 2 bulan paling kuat, ternyata saya bisa 3 tahun. Mas Sakti, Matur Suwun, itu yang imut sebulan sekali. Mas Oyo ketemu dengan Mas Arti, ada Mas Gatot Kustiaji di sana. Akhirnya, oh kamu punya kakak di sana, Mas Gatot Kustiaji. Mas Gatot Kustiaji lebih dulu belajar dengan ini mama, nggak tahu kalau ternyata Mbak Suro di situ. Oh, lebih raket lagi karena yang membiayai seluruh pergerakan pelestarian pencak silat Minangkabau dalam gelanggang melalui Mas Gatot melalui Semen Padang. Makanya Mas Gatot dikasih gelar Datuk Raju Batua. Ya, nah ada dasarnya dari itu. Setelah saya dari sana semua pada ini, gitu kan. Dan untuk khusus Terah Eza mau belajar ke sana mudah sekali. Diterima, tidak khusus Eza ya. Makanya disebut anak kemenakan. Kenapa? Yang pertama hukum adat melihat Suro Deweryo menikah sama orang Padang, orang Jawa, itu ada upacara adat. Istrinya apa nih dia? Suku Caniago. Yang Suro Deweryo harus punya mama, orang tua di sana dan dia diupacarakan adat, punya suku di sana baru bisa menikah. Itu. Baru bisa menikah. Dia keponakannya siapa? Bapaknya siapa? Tentu Datuk Raju Batua. Gitu kan? Bapak angkatnya. Gak mungkin zaman itu bapaknya datang, saya yakin nggak mungkin. Kemudian ada Nyoman Gempol di sana. Dan kuatnya istrinya Nyoman Gempol yang kedua, yang Muslim di sana itu anaknya keluarga disebutnya Tuan Kureno. Tuan Kureno itu disebutnya Bendoro Agung kalau di ini Tuan Bendoro, kalau di keraton itu Tuan Reno disebutnya. Itu memang keluarga kerajaan. Itu berarti Eza itu asal usulnya dari situ, yang Suro karena dari situ. Dan ketika saya melakukan gerakan itu semuanya betul bahwa itu adalah gaya sasaran ampang. Dan betul gaya sasaran ampang. Lalu unsur kuat yang melekat pada pencak silat Eza yaitu unsur Jawa, Sunda. Oh, saya ini lagi. Ketika Suro Deweryo menikah, Suro Deweryo itu harusnya punya nama Minang, tapi kita tidak tahu sultan siapa. Mungkin Mas Ati mengalami itu. Nah, itu dia punya nama Minang, tapi tidak populer, tidak ada yang nanya. Jadi setelah itu dia punya nama Minangnya. Nah, misalkan dia kaum siapa ikut, oh kaum Raju Batua, ya dia bisa Raju Sakti, ada rajunya, bisa Sultan Batua, bisa apa gitu ya. Melalui dari gelar pusaka dari keluarga besar. Nah, Datuk Raju Batua ini muridnya Imam Bonjol, muridnya Tuan Kunarenceh, Panglima Pagri yang jumlahnya 12. Hebatnya lagi, Panglima utamanya 12. Dari Maunang Salapan ditambah pimpinannya ini, dan total semua panglima itu 36. Nah, ini saya nggak tahu ada kaitannya dengan jurus nggak, apakah Pak Suro kemudian itu jadi inspirasi juga mengingat guru-gurunya, karena jurus-jurusnya semuanya tidak ada jurus ciptaan Pak Suro. Jurus Cimande, Alang Laweh, Wordekok, Gugitihi, tidak ada jurus ciptaan Pak Suro, tapi asal dari ini dan segala macam. Ada unsur Jawa, ada Sunda, Betawi, Tiongkok, Minangkabau, Bali dan Aceh. Berarti saudara kita dari satu ilmu, dari saudara-saudara Pak Suro itu ada di sana, ada di Tiongkok ini Shaolin, Kuntau, ya. Ada Betawi, Sunda, Jawa, Aceh. Putus kaji selesai di sana. Nah, ketika saya tanya apa syarat putus kaji pendekar pada masa lalu, ini mama yang di sana, semua saya tanyain semua. Tradisi itu sudah hilang. Nah, memang guru-guru kita dulu setelah putus kaji dari guru di sini itu semacam diijazahkan. Oke, Pak Meli, diijazahkan itu ke Aceh. Dan biasanya kalau sudah sampai ke sana
itu sudah dipastikan ibadah haji ke Mekah, tapi Pak Suro tidak pernah diceritakan, dan itu sudah dijamin pasti menurut para sepuh karena itu sudah tradisi. Jadi Pak Suro sendiri sebetulnya sudah ke sana. Oke, lanjut. Loh, cukup ya? Semoga bermanfaat. Terima kasih. Awalnya pendekar, akhirnya santri. Di sini pesantren. Nah itu bukti foto saya dapat Pak Suro menjelang meninggalnya. Ya sudah kembali lagi menjadi santri. Awalnya dari pendekar, ya kemudian sampai akhir tuanya pakai sarung, pakai peci, dan segala macam. Nah itu kira-kira, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang tanggapi.